Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan, Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV. Dalam program kesayangan kita, kembali ke hadis Nabi SAW bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafizallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama belajar, bersama-sama berusaha untuk mendapatkan jawaban yang telah dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan tentu pertanyaan yang akan masuk melalui layanan telepon kami tentunya. Dan bagi Anda seluruh para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV, kami mengajak Anda dan mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam kesempatan mahal ini di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi, di nomor layanan kami di 0331544687, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call di nomor layanan kami di 0821 706087. Kami ulangi, 0821 706087. Dan Alhamdulillah telah tersambung dengan kita, walaupun dari jarak jauh Ustaz ya, Masya Allah, dari kota Intan, Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar di pesantren gimana Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah baik. Sudah mulai pembelajaran lagi Ustaz ya? Sudah lama Ustaz ya? Alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Masya Allah, semoga Allah selalu berkahi Ustaz dan para staf dan para asatizah yang ada di sana Ustaz. Allahumma barik. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih Ustaz telah berkenan membersamai kita pada pagi menuju siang ini. Semoga Allah berkahi perjumpaan kita dan majelis kita pada kesempatan kali ini. Allahumma barik. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran kali ini melalui relay di radio, berbagai radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada, yang sedang berada di jalan, yang sedang berada di rumah. Semoga detik demi detik yang kita lalui selalu mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Baik, sebelum kita menginjakkan atau membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi, marilah kita mendengarkan dan mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendapatkan untayan nasihat membuka dari guru kita, tentu dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Zikir merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini ya ada yang Allah wajibkan dan juga ada yang tidak Allah wajibkan. Dan zikir ini beraneka ragam bentuknya. Ada zikir itu berupa membaca Al-Qur'anul Karim, maka Quran bagian dari zikir kepada Allah. Dan ada zikir itu bentuknya seseorang bertasbih, bertakbir, bertahmid. Dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau dia bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini juga bagian dari zikir. Di antara bagian zikir adalah seseorang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia perhatian terhadap zikir-zikir ini. Hendaknya seorang muslim perhatian terhadap apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah seseorang ini berzikir, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Salah satu zikir yang sangat agung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang keluar rumahnya, misalnya dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah saya bertawakal, ya, dan tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali milik Allah. Maka kata Nabi SAW, kufita wa wukita wa tana'anu syaitan. Maka pada hari tersebut engkau akan dicukupkan, rezekimu akan dijaga engkau, dan engkau akan dijauhi dari syaitan. Kalaulah satu zikir ini saja, pahalanya, faidahnya, manfaatnya luar biasa. Bagaimana Anda berzikir dengan banyak zikir? Ketika Anda masuk WC, keluar WC, Anda berzikir. Ketika Anda berada di pagi hari, Anda berzikir. Ketika Anda berada di sore hari, Anda berzikir, zikir pagi dan petang. Ketika habis salat, Anda berwirid, membaca zikir setelah salat. Ketika Anda mau tidur, Anda berzikir. Ketika bangun tidur, Anda berzikir. Ketika Anda dalam kondisi sendiri, Anda berzikir kepada Allah. Dalam keramaian, Anda berzikir kepada Allah. Maka kalau hal itu Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di dalam awal ayat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Banyak manusia itu tidak tenang. Banyak manusia itu gelisah dalam kehidupannya. Banyak manusia itu khawatir akan masa depannya. Banyak manusia itu ketakutan kalau dia tidak mendapatkan rezeki hari ini. Salah satu sebabnya adalah hatinya kosong dari mengingat Allah. Hatinya lupa untuk berzikir kepada Allah. Niscaya manusia itu kalau dia berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Jangankan itu, bahkan di saat manusia itu dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi dia dibuli, dalam kondisi dia dihina, dalam kondisi dia diacuhkan, dalam kondisi dia tidak dihargai orang, ya, disakiti hatinya, diganggu mentalnya, diserang jiwanya, maka ketika dia berzikir kepada Allah, maka akan hilang semua gangguan tersebut. Lihatlah Nabi SAW, beliau dikatakan seorang dukun, Nabi dikatakan seorang penyihir, Nabi dikatakan seorang gila. Tujuan orang kafir tersebut ingin mengganggu jiwa Nabi agar hati Nabi menjadi sempit, tidak luas hati Nabi SAW. Maka Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Kata Allah, wahai Rasul, kami tahu hatimu sempit terhadap apa yang mereka katakan. Dari perkataan mereka, engkau seorang penyihir, engkau seorang yang gila, engkau seorang yang dukun dan semisalnya. Kata Allah, kami tahu.
hatimu menjadi sempit akibat apa yang mereka katakan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu. Allah menyuruh Nabi SAW bertasbih, memuji Allah. Allah menyuruh Nabi SAW ya, memuji Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Tujuannya apa? Untuk melapangkan hatinya. Lihat, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Kesedihan, kegelisahan, kegundahan. Kata Allah bahwa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hal ini Anda prinsipkan dalam kehidupan Anda jadikan hidup Anda senantiasa dekat dengan Allah, berzikir kepadanya. Ada masalah Anda berzikir, lisan Anda bertasbih, lisan Anda mengucapkan subhanallah, maka insya Allah Anda tidak akan mengalami ketakutan. Anda tidak akan mengalami kecemasan dalam kehidupan Anda. Anda akan diliputi kebahagiaan di hati Anda, mendapatkan ketenangan di dalam hati Anda. Makanya Nabi SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanaka rabban bidzikrillah. Kata Nabi, usahakan senantiasa lisanmu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan sampai waktu-waktu kita yang kosong hilang begitu saja, tidak kita manfaatkan untuk mengisi dari hal-hal yang Allah perintahkan, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini memberikan manfaat khususnya pada saya dan antum semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Terima kasih Ustaz atas untayan nasihatnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat yang tepat kepada kehidupan sehari-hari kita, tentu dengan solusi tadi, yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, telah terhubung dengan kita penelpon pertama pada kesempatan kali ini, datang dari Bandung, Jawa Barat, dari Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha damang Bu Iis? Alhamdulillah pangestu saya. Alhamdulillah. Silakan Ibu Iis untuk pertanyaannya kepada Ustaz secara langsung. Iya, begini Ustadz, ketika kita sholat di dalam sujud kan harus banyak berdoa selain zikir-zikir yang sudah ada seperti Subhana Rabbiyal A'la yang lainnya. Katanya di dalam sujud itu nggak boleh membaca Al-Quran atau nggak boleh ada kata-kata yang dari dalam Al-Quran. Sedangkan saya suka kan di dalam Al-Quran itu ada banyak Robi Auzini, Robi Jalni, terus Robbana Hablana, banyak sekali. Nah itu apakah termasuk Al-Quran atau tidak? Doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran ya Bu ya. Ketika saya membaca, iya. Syukron juga Allah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau bertanya, boleh nggak sih di waktu sujud itu kita membaca doa atau lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran yang niatnya untuk berdoa seperti Rabbi Auzi'ni, Rabbana hablana, Rabbana atina dan semisalnya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ala inni nuhitu an aqra al-Quran raqian aw sajida. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Maka hadis ini menjelaskan makruhnya seorang muslim dan muslimah ketika di waktu ruku dan sujud dia membaca Al-Quranul Karim. Maka ini secara umum seperti itu, makruh hukumnya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita berdoa? Bukankah di dalam sujud kita diperintahkan Ustadz untuk memperbanyak berdoa? Jawabannya betul. Maka boleh tidak berdoa dari Al-Quran. Niatnya saya berdoa tapi mengambil lafaznya dari Al-Quran. Maka kalau ada orang berdoa di waktu sujud dan mengambil lafaznya dari Al-Quran, maka tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Karena di sini dia niatnya bukan membaca Quran. Tapi di sini niatnya dia berdoa, tapi mengambil doanya dari dalam Al-Quran. Maka ini tidak mengapa insya Allah. Maka seperti seseorang ketika sujud, dia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka ini tidak mengapa. Atau seseorang mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini juga tidak ada masalah kalau dia baca dalam rangka untuk berdoa. Jadi kalau tadi ibu kebiasaannya seperti itu doanya yang membaca dari Al-Quran, maka ini tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah dia sengaja membaca Al-Quran tujuannya bukan untuk berdoa tapi ingin membaca. Maka ini yang dimakruhkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ibu Iis dari Bandung, Jawa Barat tadi. Berlanjut ke penelpon kedua kita pada kesempatan kali ini, datang dari Tangerang, dari Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Budi. Dalam itidal itu apakah ada tambahan zikirnya yang kelafalnya hamdan kasiron toyiban mubarakan fi? Apakah itu ada hadisnya Pak Ustadz? Baik. Ya, saya rasa cukup Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Ya. atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis membaca di waktu i'tidal Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ulama sepakat lafaz Rabbana lakal atau walakal ini lafaz yang sahih. Adapun hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih gimana? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih hadisnya juga sahih. Tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih hadisnya juga sahih. Bukan hadisnya lemah, tetapi para ulama berselisih. Apakah tambahan itu bagian dari doa di waktu i'tidal, ataukah tambahan itu disebabkan karena sahabat itu bersin? Jadi asal hadisnya di dalam Sahih Bukhari tidak dijelaskan sahabat ini bersin ataukah tidak. Hadis Rifa'ah. Tidak disebutkan bahwasanya sahabat ini yang masuk di dalam salat ini, dia ketika bangkit dari ruku, ketika dia i'tidal dia mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka kata Nabi, siapa tadi yang mengucapkan tadi? Saya melihat malaikat berlomba-lomba mengambil kalimat tersebut, bawa kalimat tersebut ke atas ke langit. Ini disebut dalam konteks Sahih Bukhari. Dalam Sunan Abi Daud dijelaskan secara terperinci. Maka dalam Sunan Abi Daud dijelaskan sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kata mereka, sahabat ini mengucapkan ini, kata mereka, disebutkan di sana sahabat ini ketika mengucapkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi karena bersin. Jadi ketika dia bersin di waktu i'tidal, dia mengucapkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi di dalam Sunan Abi Daud dijelaskan dia mengucap doa itu karena disebabkan bersin. Nah, disinilah para ulama khilaf. Apakah doa ini lantaran bersin? Apakah emang dia bagian dari kesatuan dari doa i'tidal? Mazhab yang 4, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, sepakat mereka bahwasanya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi bukan bagian dari doa i'tidal. Kecuali Imam An-Nawawi menukil bahwasanya itu bagian dari doa i'tidal. Semua ulama mazhab yang 4 ini sepakat itu bukan bagian dari doa i'tidal. Dan juga para sahabat tidak ada satupun yang melakukan membaca doa itu selain kejadian itu. Ya, di waktu sahabat yang bersin tersebut. Dan juga tidak ada satupun hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, Nabi pernah mengucapkan itu di dalam salat beliau. Maka inilah menjadikan para ulama mengatakan bahwasanya dia bukan bagian dari doa i'tidal, tapi doa itu disebut keakibat sahabat ini bersin, ya. Tetapi ini sekali lagi saya katakan masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya pribadi condong mengambil pendapat mazhab tersebut, mazhab yang 4 tersebut, bahwasanya dia bukan bagian dari doa di dalam i'tidal. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti untuk bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihnya itu secara lengkap itu pendapat imam yang 4 tadi ya Ustaz ya? Iya, bukan bagian dari doa i'tidal, hamdan katsirannya. Baik, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Budi dari Tangerang tadi. Baik, berlanjut ke penelpon kita ketiga pada kesempatan kali ini, datang dari Medan, Sumatera Utara. Ada Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baik Ustadz. Ibu Dina, kami persilakan Salam. untuk pertanyaannya. Izin bertanya, Ustadz. Ini masalah utang, Ustadz. Apa Ustadz, apa namanya, dari lain dari tema, Ustadz? Iya, silakan Ibu. Ya silakan. Uh, Gini Ustadz, dulu ayah saya punya utang sama kemanakannya. Memang udah lama Ustadz, kira-kira 20 tahun yang lalu atau kayak mana. Tapi waktu itu mau dibayar sama ayah. Tapi kemanaannya nggak mau kalau dibayar sejumlah 3 juta juga. Dia mau minta 30 juta. Berapa Ibu? Qadarullah 30 juta, Ustadz. Berkali-kali lipat ya. Baik Ibu. Qadarullah sebulan yang lalu ayah saya udah meninggal. Jadi maksud kami, anak-anaknya kami mau membayarkan utang itu lagi kan Ustadz. Tapi tetap kemanaannya itu nggak mau Ustadz, tetap minta 30 juta. Jadi itu hukumnya macam mana Ustadz? Karena ada juga Ustadz yang mengatakan uang 30 juta di masa itu harus konfirmasikan ke harga emas yang di tahun itu. Itu macam mana ya Ustadz kami membayarnya anak-anaknya ini gitu Ustadz. Baik. Ya. Dapat ditangkap Ustadz ya? Bisa. Siap. Terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Silakan Ustadz untuk jawabannya. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Emang masalah ini masalah khilaf ya di kalangan para ulama rahimallahu taala. Orang berutang uang yang lama di masa lalu 20 tahun, ketika dibayar setelah 20 tahun, tentu nilai uang itu kan berubah ya. Nilai uangnya itu menjadi rendah. Mungkin 100.000 di 20 tahun yang silam itu beda dengan 100.000 saat ini. Karena uang itu mengalami inflasi ya. Terjadi penurunan nilai dia. Jadi uang itu makin kesini dia makin berinflasi. Ya, dulu 100.000 dapat 2 kantong plastik, sekarang 100.000 cuma dapat 1 kantong plastik kalau belanja di mall. Ya. Nah, disinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama, utang yang terjadi inflasi pada uang tersebut. Setidaknya ada 3 pendapat di kalangan ahlul ilm. Ada sebagian mengatakan utangnya tetap dibayar sesuai dengan nominal yang dulu. Dulu 3 juta, sekarang bayar tetap juga 3 juta kata mereka. Walaupun terjadi inflasi. Pendapat yang kedua adalah dibayar sesuai dengan harga inflasi saat ini. Ya, berapa berinflasinya saat ini. Yang 3 juta itu kalau dikonversikan sekarang ini bisa jadi 5 juta. Maka kata mereka bayar 5 juta. Ya, karena apa? Karena terjadi inflasi uang. Maka dihitung berapa inflasinya, kemudian ternyata 3 juta dulu, sekarang ini setara dengan 6 juta. Maka bayar 6 juta misalnya. Baik. Pendapat yang ketiga ini, dan inilah saya rasa pendapat yang tengah-tengah di antara 2 pendapat ini. Kata mereka melebihkan separuh dari inflasi yang ada. Jadi gini, kalau dulu 3 juta, dia berinflasi, saat ini 3 juta itu saat ini jadinya 6 juta seharusnya. Maka dibayar separuh, berarti ada tambahan 3 juta, ada tambahan nilai 3 juta. Nah 3 juta ini dibagi 2, 1.500.000 ya. Anda, jadi Anda tambahkan 1.500.000, jadi 3 juta dulu utangnya menjadi 4,5, maka bayarnya 4,5. Kenapa? Di sini Anda menanggung separuh dari nilai jatuhnya uang tersebut, dan separuh lagi ditanggung oleh orang yang memberikan hutang. Karena sejatinya orang memberikan hutang itu dia akan tolong menolong. Maka wallahu a'lam pendapat yang ketiga ini yang lebih dekat insyaallah. Jadi kalau terjadi inflasi, misalnya uang 3 juta zaman dulu 20 tahun, saat ini setara misalnya nilainya 9 juta, misal saja. Setara saat ini nilainya 9 juta. Berarti terjadi penambahan pembayaran utang 6 juta. Nah, apakah ibu tadi membayar 9 juta? Tidak. Kita katakan terjadi penambahan 6 juta, maka dia bayar, dipotong 6 juta itu separuh. Jadi 3 juta. Berarti dia tambahkan tadi 3 juta ditambah utang asalnya 3 juta jadi 6 juta, semacam itu. Ini kalau bentuk utangnya adalah berupa uang yang mengalami inflasi. Tapi kalau uangnya tidak berinflasi, maka bayar utang itu sesuai dengan nominalnya, dengan nominal utang yang kita pinjam. Dan inflasi yang dimasukkan di sini adalah inflasi yang sangat tinggi.
Kalau berinflasi sekitar 10%, 15% dari nilai uang, maka ini tidak dikatakan tinggi. Tapi inflasi tinggi itu di atas 40% dan seterusnya. Nah, itulah yang kata para ulama nanti dikonversikan. Ya, dikonversikan berapa nilai inflasinya, misalnya dia utang 3 juta, sekarang sudah 20 tahun nilainya 9 juta. Maka ibu tuh apa bayar 9 juta? Tidak, kita bayar cuma 6 juta saja. Karena terjadi penambahan nilai dari 3 juta jadi 6 juta. Ya, tambah nilainya 6 juta. Maka 6 juta ini dipotong separuh. 3 juta bagi ibu itu menanggung tambahannya, 3 jutanya ditanggung oleh pemberi utang. Sehingga dia membayar cuma 6 juta saja. Semacam itu. Nah, tinggal Anda nanti hitung. Ya, Anda tanya kepada orang ahli dalam bidang ini, kira-kira 3 juta 20 tahun yang silam saat ini berapa, Pak? Nanti dia hitungkan. Ya, tanya kepada orang ahli. Orang yang ahli, bukan menanya kepada pemberi hutang. Wallahu a'lam. Cukup jelas insya Allah Ustadznya, dan semoga dapat dipahami oleh Bu Dina dari Medan tadi. Dan berlanjut ke penelpon kita selanjutnya pada kesempatan kali ini datang dari Pak Bustanuddin di Solok. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bustanuddin, berjumpa lagi kita ya. Silakan Pak Ya, untuk pertanyaannya. Silakan Bapak. Begini Ustaz, kalau ada orang yang berutang di kampungnya, banyak orang Ustaz. Kemudian banyak orang. Kemudian satu di antaranya melaporkan ke polisi. Yang lain-lainnya tidak, Ustaz. Apakah kalau dia tertangkap, ditahan oleh polisi, itu peraturan di kepolisian itu utangnya lunas, Ustaz. Yang lunas ini yang melaporkan saja atau termasuk seluruh orang, Ustaz? Bisa ditangkap, Ustaz? Itu yang pertama. Bisa. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang kedua masalah apa? Silakan. Yang kedua masalah online, Ustaz. Jual beli COD ini katanya ada unsur ribanya. Tapi konsumen lebih aman dengan COD ini sebab barang bisa terima bayar sekali. Sekarang yang satu lagi yang katanya yang halal, katanya kalau dikirim uang dulu, baru barang datang kemudian. Ini zaman jujur Pak Bustanuddin, terputus, agak putus-putus ini suaranya. Mungkin bisa ke tempat yang lebih kuat untuk jaringannya. Tapi bisa ditangkap pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak Bustanuddin atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah ada orang berhutang banyak gitu di kampung, kemudian dia nggak bisa bayar. Salah satu pemberi utang ngelaporin ke polisi. Misalnya orang ini berhutang pada 5 orang. Salah satu 5 orang ini ngelaporin ke polisi si fulan berutang. Akhirnya ditangkap oleh polisi, di penjara, dan aturannya kalau sudah di penjara lunas utang itu. Nah, yang beliau tanyakan apakah semua yang 5 orang ini lunas utangnya, apakah cuma 1 orang ini saja? Ya, itu yang beliau tanyakan. Jawabannya adalah kelima-limanya tidak lunas utangnya. Kenapa? Karena itu hak manusia. Dia tidak membayar utang itu dihukum karena dia terlambat. Ya, dia tidak bayar utang. Tapi utangnya tidak lunas. Utangnya tidak lunas. Kelima-limanya tidak lunas. Dia harus lunasi nanti. Walaupun ada hukum negara mengatakan lunas semua, itu tidak lunas dalam Islam. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hukum Islam. Maka ya kalau dia belum bayar utangnya, maka tetap dia dianggap terhutang. Walaupun dia di penjara seperti apa, tetap dia dianggap terhutang dan dia wajib melunasi utangnya. Ya, kalau dia tidak mampu, pemberi hutang wajib memberikan tangguh agar dia bisa mampu membayar. Kemudian yang kedua tentang masalah seseorang COD. Apa hukumnya COD yang beliau tanyakan? Boleh apa tidak? Insya Allah COD itu boleh ya. Insya Allah COD itu boleh ya. Datang barangnya dilihat, setuju, oke, maka Anda insya Allah boleh ya. Anda bayar, Anda bilang kepada pemilik barang, oke, saya setuju dengan ini. Ya, akhirnya Anda kasih uangnya ke kurir, maka insya Allah ini tidak mengapa.
ya, dan semacam ini insyaallah halal. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Busnanuddin dari Solok, Sumatera Barat. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, datang dari Riau, Pekanbaru Riau, Ummu Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Yodi, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, masalah Ana dengan suami dan Ana sudah meninggalkan rumah cukup lama. Ana sudah ke pengadilan agama setempat untuk berkonsultasi. Kata hakimnya, syaratnya Ana bisa mengajukan perceraian bila sudah 6 bulan meninggalkan rumah atau pisah dengan suami. Baru bisa dikabulkan qulu Ana oleh pihak hakim. Yang Ana tanyakan Ustadz, bolehkah Ana mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup Ana dan anak-anak Ana? Dari ketika Ana meninggalkan rumah, kami tidak pernah dikasih uang. Jadi selama ini Ana menumpang hidup di rumah ibu Ana. Ana tidak mau memberatkan dan Ana juga harus mencari uang untuk bayar kuliah anak-anak Ana. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Yodi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, seorang istri itu tidak boleh dia keluar dari rumah suaminya. Walaupun sudah dicerai, talak 1, talak 2, selama masih masa iddah tidak boleh keluar. Kecuali dengan izin suami. Yang kedua, suami tidak boleh mengusir istri. Sehebat apapun perselisihannya, tidak boleh dia mengusir istri selama dia di masa iddahnya. Ya, atau selama dia masih jadi istri atau di masa iddah dia. Maka tidak boleh diusir dari rumah. Kalau itu dilakukan suami berdosa. Kemudian yang ketiga, kalau istri kabur tanpa ada sebab, karena berantem, tidak suka, akhirnya kabur, suami tidak tidak mengusir, tapi dia kabur, maka di sini istri berdosa. Istri berdosa. Kapan istri boleh keluar dari rumah suami tanpa izin? Ketika suami itu mengusir dia, sehingga dia tidak ada tempat tinggal, atau ketika suami itu membahayakan jiwanya. Kalau dia berada di tempat suaminya bisa mungkin melakukan kekerasan fisik kepadanya, dan dia takut. Mentalnya terganggu. Maka di sini boleh dia keluar dari rumah suaminya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka tidak boleh seorang wanita keluar dari rumah suaminya. Udzur syar'i itu seperti apa? Dia berada di rumah suami, tidak diberi nafkah, sehingga dia kelaparan. Maka dia harus keluar untuk menyambung hidupnya. Kalau dia bertahan di rumah, dia akan kelaparan, dia akan meninggal. Maka ini boleh. Maka selain ada udzur syar'i, maka tidak boleh wanita keluar dari rumah suaminya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, boleh wanita bekerja di masa dia terjadi berantem dengan suaminya atau masa proses menunggu cerai. Kalau suami tidak memberikan nafkah, maka sang wanita boleh dia bekerja walaupun dia masih statusnya istri dan masih status istri laki-laki tersebut dan sang suami belum mengizinkan bekerja. Tapi dia tidak memberikan nafkah, maka boleh dia bekerja. Tapi kalau suami memberikan nafkah, dikirim nafkah, sang istri tidak boleh bekerja kalau dilarang suami sampai proses cerainya jatuh. Jadi kalau ditanya dia boleh nggak mencari nafkah? Boleh. Kalau suami tidak memberi nafkah, ya maka boleh dia mencari nafkah. Tapi kalau suaminya memberikan nafkah dan tidak mengizinkan Anda bekerja, maka tidak boleh Anda bekerja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga mendapatkan pencerahan untuk saudara kita Ummu Yodi dari Riau tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya dari WhatsApp call kita dari Pak Soleh Haji di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Soleh Haji, kami persilakan untuk pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, apakah disunahkan untuk menjawab iqomat dari muazin, kemudian setelah itu membaca doa setelah iqomat tersebut?
Ya, seperti halnya dengan azan itu Ustaz. Mengikuti kemudian berdoa. Nah, itu apakah berlaku juga untuk iqamat? Baik. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah ada doa dari setelah menjawab iqamah. Kemudian apakah kita menjawabnya seperti ya kita menjawab di waktu azan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, iqamah itu dijawab seperti jawabannya orang yang mengumandangkan iqamah. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mengatakan qad qamati shalah, kita jawab juga qad qamati shalah, sama persis dengan azan. Kemudian apakah kita berdoa juga setelah selesai qomat? Iya. Karena Nabi SAW mengatakan man sami'an nida. Barang siapa mendengar seruan nida itu, panggilan itu termasuk azan dan iqamah. Maka Anda juga membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qa'imah seperti yang Anda baca setelah azan. Karena itu mencakup di waktu azan dan juga mencakup selesai iqamah. Allahu a'lam. Jawabannya semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Soleh Haji di Depok. Berlanjut ke penelpon selanjutnya dari Sumatera Barat dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yanti untuk pertanyaannya secara langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz tentang membaca syahadat di dalam tahiyat. Di situ kan ada 3 macam variasi yang pernah Ustaz sebutkan. Yang Ana bingungkan ada yang memakai tambahan abduhu wa rasuluh dan ada yang tidak memakai tambahan abduhu. Apa perbedaannya Ustaz? Apakah ada penempatan pada lafaz tertentu Ustaz? Baik Ibu. Terus ada pertanyaan yang kedua Ustaz tentang adanya tambahan menjawab azan seperti asyhadu alla ilaha illallah dengan tambahan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaan. Silakan Ustaz untuk jawabannya. 2 pertanyaan. Baik. Ya, pertanyaan adalah apakah yang mana yang benar lafaz syahadat di waktu tasyahud ya. Apakah ada tambahan abduhu? Apakah tidak ada tambahan abduhunya ya. Ini yang beliau tanyakan. Yang kedua beliau nanyakan tentang masalah doa tambahan raditu billahi rabban ya. Bagaimana hukumnya ini ya. Hadisnya ini sahih apa tidak ya. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pertambahan syahadat kalimat abduhu wa rasuluh, maka banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Banyak riwayat hadis menjelaskan tentang masalah ini. Jadi lafaz hadis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, tambahan abduhu wa rasuluh ataukah tidak ada, maka lafaznya semuanya sahih ya. Baik mengucapkan abduhu atau ada tambahan abduhu, semuanya warid di dalam hadis Nabi SAW ketika membaca tasyahud. Sehingga wallahu alam tidak ada masalah kalau misalnya ada sebagian orang mengucapkan doa itu ya, mengucapkan abduhu atau tidak mengucapkan abduhu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, tambahan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiy wa rasula, tambahan ini adalah tambahan yang sahih hadisnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Tetapi yang jadi masalah kapan dibaca tambahan tersebut. Kapan dibaca tambahan tersebut. Wallahu a'lam, saya condong pada pendapat para ulama, tambahan itu dibaca setelah perkataan muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maka saya condong pada pendapat itu, bahwasanya ini ditambah setelah ini diucapkan setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Jadi di waktu adzan kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Yanti dari Sumatera Barat tadi. Berlanjut ke penelpon selanjutnya pada kesempatan kali ini datang dari Garut, Jawa Barat, dari Abu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Apa Ustaz, Ana mau nanya? Jadi di tempat Ana ada masjid satu-satunya yang dekat ke rumah Ana. Di samping masjidnya ada kuburan. Jadi kuburannya hampir nempel ke teras masjid tanpa ada penghalang sama sekali. Bolehkah sholat di dalamnya, apa bagaimana hukumnya? Baik Abu Sofia. Hanya itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka afdalnya dihindari ya. Kalau kuburannya berada di sisi teras, hampir menempel di teras, makanya afdalnya dihindari sholat di masjid tersebut. Maka hendaklah dicari di masjid lain atau musala lain, walaupun agak jauh tidak mengapa. Maka ini poin yang pertama, kalau bisa sholat di tempat lain. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pernah sholat di sana, apakah sholatnya sah atau tidak? Kalau dia tidak berada di arah depan kiblat dan berada di halaman masjid tapi tidak di teras, di halaman masjid, maka insya Allah sholat Anda di masjid itu sah saja. Maka tidak perlu Anda qadha sholat-sholat yang telah lalu. Maka sholatnya sah saja. Tapi ke depannya usahakan kita mencari tempat yang lain yang tidak ada kuburannya, walaupun agak jauh dari rumah kita. Semacam itu. Karena Nabi pernah bersabda, la tusallu ilal kubur. Kata Nabi, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ya, makanya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Abu Sofia dari Garut, Jawa Barat. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Ini pertanyaan nampaknya ada 2 pertanyaan tapi satu kesatuan Ustaz. Saya bacakan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah selalu. Saya mau bertanya, yang pertama, waktu dulu awal-awal nikah suami sempat terlontar kalimat cerai aja atau cerai ajalah kita ke istri ketika lagi bercanda. Istri saat itu kaget, kenapa bercanda seperti itu. Lalu suaminya bilang saat itu nggak tahu kalau bercanda seperti itu nggak boleh. Ternyata suami juga belum belajar tentang soal ilmu cerai dan nikah saat itu. Nah, apakah hal tersebut bisa jatuh talak Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Perkataan suami cerai ajalah kita, apakah itu jatuh talak? Maka zahirnya ini adalah bukan talak ya, tapi dia sekedar mengancam, tapi maksudnya bukan mentalak, tapi dia mengancam atau bercanda sembari mengancam. Maka ini sebetulnya bukan talak ya, bukan talak, apalagi tadi niatnya tidak mentalak tapi sekedar dia bercanda dan mengancam dengan perceraian. Maka ini sebetulnya tidak jatuh talak ya, wallahu a'lam. Maka kedepannya tidak bercanda-canda seperti itu lagi, wallahu a'lam. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang kedua dari meja redaksi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki proyek dengan teman saya dan saya bilang ke dia sebelum proyek tersebut berjalan bahwasanya jangan menikah terlebih dahulu sebelum proyek ini selesai. Dan dia menjawab iya dan itu sudah menjadi perjanjian bersama. Namun di tengah perjalanan proyek ini tiba-tiba dia melanggar perjanjian itu dan dia menikah terlebih dahulu, kemudian dia menginformasikannya setelah dia menikah dan dia tidak minta maaf sama sekali kepada Ana. Dia merasa benar dengan mengingkari perjanjian tersebut, kemudian dia beralasan dengan ini, janji itu tergantung kepada isi dan kondisinya. Jika janji itu menyebabkan pelanggaran terhadap hak Allah atau membawa
pada dosa, maka tidak boleh ditepati. Lalu pertanyaannya Ustaz, apakah itu termasuk khianat Ustaz? Atau apakah itu dibenarkan? Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, belum menanyakan tentang masalah kerjasama, kemudian dia terbukti perjanjian tersebut dia tidak menikah selama kerjasama ini diperjalankan. Apakah itu ingkar janji? Ternyata pas ketika berjalan, ternyata ikhwan tersebut menikah. Ya. Kemudian dia mengingkari perjanjian tersebut. Apakah boleh dilakukan? Pertama di sini ya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, setiap persyaratan ya yang bertentangan dengan kitabullah, maka persyaratan tersebut batil walaupun 100 syarat. Maka pada asalnya persyaratan yang diajukan tidak menikah ya selama proses kerjasama ini secara zahir wallahu alam saya rasa persyaratan semacam ini boleh ya. Persyaratan semacam ini boleh ya. Kenapa dia mensyaratkan di awal? Sama seperti, dan ini persyaratan semacam ini persyaratan yang memang diposisikan oleh para ulama. Sama seperti persyaratan seorang istri mensyaratkan suaminya tidak poligami kalau menikahi dia. Jadi seorang istri mensyaratkan suaminya tidak mau dipoligami dia kalau dia mau nikah dengan dia. Ini juga persyaratan di satu sisi bertentangan, dari satu sisi tidak bertentangan. Ini sama kasusnya seperti persyaratan semacam ini. Wallahu a'lam, zahirnya dua persyaratan ini maka insyaallah tidak mengapa ya. Kecuali ikhwah tersebut dalam kondisi darurat dia harus menikah. Kalau dia tidak menikah maka dia akan terjerumus dalam perbuatan zina misalnya. Maka insyaallah kondisi semacam ini tidak mengapa dia melanggar persyaratan kalau seandainya dalam kondisi darurat. Kalau tidak dia lakukan, dia akan terjerumus dalam perbuatan zina dan dia harus nikah. Maka insya Allah ini tidak mengapa kalau dia melanggar persyaratan tersebut. Tapi kalau kondisi normal saja, maka hendaklah dia memenuhi persyaratan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berlanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkin ini Ustaz dari meja redaksi. Pertanyaannya, saya memiliki usaha yang terus-menerus difitnah seseorang. Namun dengan demikian rezeki saya tetap ada lewat usaha tersebut Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz jika saya terus memaafkan tanpa orang itu meminta maaf dan bersikap baik meskipun tidak ada perubahan dari orang tersebut? Atau saya doakan keburukan sebagaimana hak orang yang dizolimi? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka yang benar adalah yang Anda lakukan saat ini. Anda memaafkan, itu yang terbaik. Itu akhlak yang mulia. Seseorang memaafkan khudil afwa. Maka memaafkan itu adalah sifat dari sifat Allah Rabbul Alamin. Maka ketika Anda memaafkan, maka ini luar biasa. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Apalagi setelah itu Anda berbuat baik kepada dia, Anda maafkan, terus berbuat baik, maka ini adalah sesuatu yang sangat terpuji. Dan ini pahalanya lebih besar ketimbang sekedar seseorang mengambil nanti bagian itu di akhirat. Ada orang berbuat dosa kepada kita tidak maafkan, boleh tidak? Boleh. Nanti di akhir kita ambil pahalanya. Pahalanya besar. Tapi memaafkan di dunia itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada Anda dapatkan pahalanya di akhirat. Oleh karena itu, sikap yang Anda lakukan tadi sudah benar, memaafkan beliau, walaupun orang itu tidak berubah ketika dimaafkan, berbuat baik, walaupun sikapnya tidak berubah, maka tidak masalah. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, 3 tahun tidak berubah. Tapi bisa jadi setelah 5 tahun orang itu berubah. Karena manusia itu tidak mesti dalam satu kondisi terus. Kadang manusia itu berubah-ubah dia. Maka mungkin saat ini dia belum berubah. Tapi kita berharap ke depannya mudah-mudahan hatinya tersentuh dan dia berubah. Maka teruslah berbuat baik dan Anda tidak tahu kebaikan yang mana yang bisa mengubah orang-orang ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam keistiqomahan di atas sunnah dan tauhid, dan Allah berikan afiah kepada Ustaz, keluarga serta seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikanlah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan.
Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan jangan lewatkan program live interaktif selanjutnya bersama para asatidzah pada hari ini. Dan usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.